Shalom, perkenalkan nama saya Mimanto Mina Baransano. Saya dari kelas E, semester 2, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Saya dari perguruan tinggi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial menurut John Produce Watson. Di sini ada 5 teori. Yang pertama, teori dan konsep behaviorisme. Yang kedua, dorongan dalam teori belajar. Yang ketiga, rangsangan atau stimulus dalam belajar. Yang keempat, respon atau tanggapan dalam teori belajar. Yang kelima, penguatan responden. Materi yang pertama, teori dan konsep behaviorisme. Stimulus dan respon tersebut memang harus dapat diamati, meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting, namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Dengan asumsi demikian, dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorisme ini sebagian besar akibat pengaruh lingkungan dan lingkungan sekitarnya. Apakah seorang manusia tergolong baik, tidak baik, emosional, rasional, ataupun irasional? Di sini hanya dibicarakan bahwa perilaku manusia itu sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan, dan pola interaksi tersebut harus bisa diamati dari luar. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antar stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Respon tertentu akan muncul dari individu jika stimulus dari luar, S singkatan dari stimulus, dan R singkatan dari respon. Pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, kreatif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Jika orang sakit maka obatnya adalah Promax, Waysan, Milanta, ataupun obat lain yang sering diiklankan televisi. Jenis obat lain tidak pernah digunakan untuk penyakit tadi. Padahal mungkin saja secara higienis obat yang tidak tertampilkan lebih manjur. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur dorongan, drive, rangsangan stimulusi, respon, dan penguatan responden. Kedua, materi yang selanjutnya, dorongan dalam teori belajar. Dorongan adalah suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku bacaan tertentu, maka ia terdorong untuk membelinya dengan cara meminta uang kepada ibu atau bapaknya. Unsur dorongan ini ada pada setiap orang, meskipun kadarnya tidak sama. Ada yang kuat, menggebu, ada yang lemah, tidak terlalu peduli,
akan terpenuhnya atau tidak. Materi yang berikut, rangsangan atau stimulus dalam belajar. Unsur ini datang dari luar diri individu yang tentu saja berbeda dengan dorongan tadi yang datang dari dalam. Contohnya rangsangan antara lain adalah bau masakan yang lezat, rayuan gombal, dan bahkan bisa juga penampilan seorang gadis cantik dengan biniknya yang ketat. Dalam kegiatan mengajar ataupun kuliah, di mana banyak peserta yang tidak tertarik ataupun mengantuk, maka sang komunikator instruksional atau pengajarnya bisa merangsangkan dengan sejumlah cara yang bisa dilakukan. Misalnya bertanya tentang masalah-masalah tertentu yang sedang tren saat ini, atau bisa juga dengan mengadakan sedikit humor segar untuk membangkitkan kesiapan peserta dalam belajar. Materi yang berikut, respon atau tanggapan. Dari adanya rangsangan atau stimulus ini, maka timbul reaksi di pihak sasaran atau komunikan. Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, bergantung pada situasi, kondisi, dan bahkan bentuk dari rangsangan tadi. Reaksi-reaksi dari seseorang akibat dari adanya rangsangan dari luar. Inilah yang disebut dengan respon dalam dunia teori belajar ini. Respon ini diamati dari luar. Respon yang ada positif dan bila pula yang negatif. Respon positif disebabkan oleh adanya ketetapan seseorang melakukan respon atau stimulus yang ada, dan tentunya yang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan respon negatif adalah apabila seorang memberi reaksi justru sebaliknya dari yang diharapkan oleh pemberi rangsangan. Penguatan. Materi yang terakhir adalah penguatan performance. Unsur ini datangnya dari pihak luar, ditunjukkan kepada orang yang sedang merespon. Apabila respon telah benar, maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa adanya kebutuhan untuk melakukan respon seperti tadi lagi. Seorang anak kecil yang sedang mencoreti buku kepunyaan kakaknya tiba-tiba dibentak dengan kasar oleh kakaknya, maka ia bisa terkejut dan bahkan bisa menderita guncangan sehingga berakibat buruk pada anak tadi. Memang anak tadi tidak mencoreti buku lagi, namun akibat yang paling buruk kemudian hari adalah bisa menjadi trauma untuk mencoreti buku karena takut dibentakkan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi akibatnya adalah jika ia tidak mau bermain dengan buku lagi atau alat tulis lainnya. Itu penguatan yang salah dari seorang kakak terhadap adiknya yang masih kecil ketika sedang memulai menulis buku. Barangkali akan lebih baik jika kakaknya tadi tidak dengan cara membantah kasar, akan tetapi dengan bicara yang halus sambil membawa alat tulis lain berupa selembar kertas kosong
sebagai penggantinya. Misalnya, bagus. Coba kalau menggambarnya di tempat ini, pasti lebih bagus. Dan secara penguatan seperti itu, sang anak tidak dapat merasa dilarang menulis. Itu namanya penguatan positif. Contoh penguatan positif lagi, setiap anak mendapatkan ranking bagus di sekolahnya. Orang tua memberi hadiah berwisata ke tempat-tempat tertentu yang menarik, atau setidaknya dipuji oleh orang tuanya. Maka anak akan berusaha untuk mempertahankan rankingnya tadi pada masa yang akan datang. Jadi, psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramahkan perilaku. Pandangan ini dipegang terus oleh banyak ahli dan diterapkan pada situasi praktis. Dengan penolakan pada min dan kesadaran teori belajar, Watson juga membangkitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi riset-riset empiris pada eksperimen terkontrol. Sampai di sini materi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.